Game, sebuah sarana buat ngelepas penat, apalagi kalau game tersebut ada di cerita sebuah anime. Tanpa capek-capek main, kita masih bisa nikmatin game-game keren plus epic di anime tersebut. Biarpun jatuhnya cuma nonton doang sih. Halo, gue Andres, semalang si anime, hari tang hitung mundur 5 anime game paling keren bagian kedua. Kalau misalnya belum nonton bagian pertamanya, gue udah listing video tersebut di deskripsi. Jadi silahkan lo tonton juga videonya. Nomor 5, Bakugan Battle Brawlers, tayang perdana Spring 2007. Let's see what you got! Yay card open! Bakugan crawl! Bakugan stand! Go Pirate Healing Dragonoid! Anime yang sejauh ini udah dapet 3 sequel, dan katanya nanti antara akhir 2018 sampai 2019an Bakugan bakal dapet series yang baru. Biarpun banyak orang yang bilang kalau ini anime tuh rip off dari anime Pokemon campur Yu-Gi-Oh, tapi gue rasa Bakugan berhasil nyajiin sebuah cerita orisinil yang jadi identitasnya sendiri. Buat lu yang pernah ngalamin masa jaya anime di Indonesia, pasti lu udah pada tahu gimana sinopsisnya. Karena Bakugan kan pernah tayang di TV Indonesia. Sebenarnya tiap seriesnya anime punya cerita yang beda semua. Tapi intinya anime ini nyeritain petualangan para manusia bareng partner Bakugannya dalam memerangi kejahatan yang ngancam dunia tempat mereka tinggal. Ability activate! Bolting Bang Sludshot! Stand up, Aronaut! Ability activate! Jumpy Mirage! Nomor 4, P-Brain Kamino Puzzle, tayang perdana Fall 2011. Lu doyan gak puzzle atau permainan lain yang butuh pemikiran keras? Kalau iya, lu wajib banget nonton anime. Anime ini cukup mendulang sukses sampai ngehasilin 3 season dengan total 75 episode. P-Brain adalah anime orisinal karya studio yang bikin Gundam, yaitu Studio Sunrise. Gua rasa mereka tuh bikin anime cuma sekedar iseng doang, karena biarpun terbilang keren, anime ini punya kekurangan pas di bagian battle puzzle-nya. Di tiap episodenya, nih anime nyeritain tentang para pemecah puzzle yang saling bertarung demi memperebutkan sebuah puzzle dewa dan ngungkap rahasia di baliknya. Anime ini berfokus ke seorang cowok super jenius bernama Daimon Kaito yang mampu mecahin berbagai macam puzzle. Osa! Nomor 3, SAO Alternatif Gun Gale Online, tayang perdana Spring 2018. Cerita spin-off dari anime Overrated Sword Art Online. Bedanya cuma terletak di senjata yang dipakai. Kalau SAO pakai pedang, di GGO pakai senjata api. Entah karena kebetulan atau strategi pasar, ini anime rilis ketika game Battle Royale lagi booming-boomingnya. So, buat lu yang doyan game semacam PUBG atau Fortnite, silahkan lu bisa langsung tonton nih anime. Karena cerita adu tembaknya bener-bener keren. Apalagi hero-nya juga kan loli yang kawaii banget. Yang jadi sorot utama di dalam cerita ini adalah seorang pemain bernama Len bareng partnernya M-san. Kedua pemain ini skillnya di atas rata-rata dan punya kelebihan masing-masing. Mereka berdua ikut event Battle Royale yang berjuluk Squad Jam di GGO. Tuh orang berdua berusaha buat menang, meskipun squadnya cuma terdiri dari 2 orang. Nomor 2, Defrag, tayang perdana Winter 2014. 彼は無事ってあれTahu Gintama gak? Nah, unsur cerita yang ada dalam anime mirip gitu. Cuma bedanya Defrag ngekombinasiin school life dengan komedi yang absurd dan berbobot. Contohnya Breaking the Fourth Wall lah, sampai nyinggung atau ngeparodiin anime lain. Jadi 11-12 sama Gintama. Yang jadi nilai paling kuat yang bikin anime keren banget adalah ceritanya. Anime ini berhasil ngasih lihat kadar keenjoyan tinggi yang bisa bikin penontonnya excited. Terus identitas tiap karakternya juga kuat banget. Dan hal itu tuh bikin nih anime kagak pernah bosan buat diikutin tiap episodenya. でも私の勝ちね
Ceritanya sih lumayan random, jadi ada 2 klub pembuat game di sebuah SMA yang bentrok karena masing-masing dari mereka nganggap kalau sekolah mereka hanya butuh 1 klub pembuat game. Demi ngasih lihat siapa yang terkuat di antara mereka dan siapa yang layak buat dipertahanin, klub itu selalu ngelakuin hal gila, mulai dari Battle Royale dan lain sebagainya. Pokoknya anime itu gambaran dari kegiatan sehari-hari lu di sekolah, hanya didramatisir selebay mungkin. 得意の土攻撃か。お前らなど唾で十分。汚ねえ、なんでこんな奴が会長やってんだよ。来るなら来てみろ。見事受け切ってやるぞ。 Nomor 1, Chihaya Furu, tayang perdana Fall 2011. 心当てに忘れないの Selain unsur gamenya yang kental banget, nih anime juga punya unsur persahabatan ditambah romans yang jadi andalan Chihaya Furu. Anime ini bakal ngasih tahu lu kalau hal simpel semacam permainan kartu bisa ngerubah lu atau bahkan orang-orang di sekeliling lu. Cerita di tiap episodenya yang selalu bikin penasaran. Terus tempo cerita yang kagak bertele-tele, bikin gua ngerasa enak banget nontonnya. Selain punya gaya visual yang cantik, nih anime juga punya kelebihan di bidang pengembangan karakter yang tersampaikan secara baik banget. Jadi emosi dari tiap karakternya pun bisa kerasa buat para penonton. Apalagi kalau pas bagian pembacaan narasi atau sajaknya, merinding banget. カルタってこんなんだっけ。1枚くらい取りたい。 Cerita anime Chihaya Furu berpusat ketiga orang sahabat yang dipersatukan karena permainan kartu tradisional Jepang bernama Karuta. Suatu ketika, karena alasan pindah sekolah, mereka harus tercerai-berai, sampai pada akhirnya pada gabung lagi. Selain nyeritain tentang kisah persahabatan ditambah bumbu romansa mereka, ketiga sahabat itu juga berjuang buat jadi pemain Karuta paling hebat. もっと早く、もっと自由になりたい。競技戦の中で。 Oke, segitu hari ini. So, dan tentang kelima anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lo? Kalau misalnya lo pengen updatean video lagi dari si anime, lo tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau gak ada yang subscribe, ngapain juga gue bibi lagi? Tuh yang lihat, semoga lo enjoyin bisa nomor patah lo seperti yang manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Dan sampai jumpa di bagian ketiga.